Oke, selamat pagi. Halo, baiklah asesmen sumatif penguatan profil belajar Pancasila akan segera kita mulai. Dan acara yang pertama, ucapan selamat datang oleh Bapak Herol. Yang kami hormati Bapak Pelatur hormati Ibu Yedris Wenu SSNPD selaku Kepala Sekolah SMA yang kami sangat cintai, anak-anak yang telah bersemangat pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka. Satu awal yang baik bagi kita semua. Tadi banyak di toilet, banyak di buang air kecil, bubu. Tapi pengalaman seperti ini menjadikan kita lebih berani untuk tampil. Nah, sebagai informasi untuk Bapak Pelatur juga, jadi kegiatan ini adalah kegiatan kita mengganti ujian akhir semester genap. Tapi ini dibuat dalam satu rangkaian. Pertama, kita memulainya dengan penyusunan soal. Jadi tujuan kita membuat kegiatan ini, kita mengadakan observasi lapangan dan tempat yang kita pilih adalah Bendungan Kuil Kawangkoan. Nah, ketika kita tiba di Bendungan Kuil Kawangkoan itu, kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bidang-bidang pelajaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita sudah siapkan beberapa minggu sebelumnya oleh kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok itu menyiapkan pertanyaannya sesuai dengan bidang pelajaran masing-masing. Jadi ada yang menanyakan dari bidang PKN, ada yang menanyakan dari bidang sosiologi, ada yang ya. Jadi ini yang menjadi ujian akhir atau ujian semester akhir. yang kita pertama-tama mau cari di sini bukan isinya yang wah, yang bagus, tapi hal yang paling penting yang kita mau cari di sini bisa kerjasama dengan teman. Mungkin bisa belajar bikin. Mengucapkan terima kasih kepada guru kami, Saudara Bongkar, Bapak Muda dan juga Sensei Christine yang telah mendampingi kami dari awal hingga akhir evaluasi saat ini. Mungkin ada pertanyaan dari penguji kami bisa. Terima kasih. Saya klik selama dan di situ ditulis karena ada aturan seperti apa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dan peraturannya itu terdiri dari saling menghormati, tidak membeda-bedakan suku dan agama. Atau ada beberapa lain yang belum pernah terjadi. Jadi gimana kan sebelum dibangunnya bendungan kan itu ada posisi bendungan, belum kita dengar kalau ada banjir atau tampungan dari bendungan itu akibat apa? Dalam lingkup konflik yang saya Jawab. Jadi yang dimaksud belum pernah terjadi konflik itu dikarenakan air yang ditampung di dalam bendungan itu belum melebihi batas. Dan jika sudah melebihi batas, bendungan itu akan dialirkan kepada contohnya petani-petani dan juga akan dijadikan air baku. Terima kasih. Kami bisa juga pertanyaan dari tim penguji kami. Secara pribadi saya apresiasi kepada kelompok ini yang telah menyelesaikan presentasinya dengan menampilkan beberapa fitur-fitur yang
cukup menarik. Ada satu pertanyaan yang mengganjal bagi saya setelah melihat presentasi dari kelompok ini. Pertanyaannya gampang saja. Apa efek sosial yang dialami oleh masyarakat yang ada di sekeliling bendungan tersebut ketika bendungan itu telah jadi atau telah rampung dibuat? Efek apa? Efek sosial apa yang dialami oleh masyarakat yang ada di sekeliling bendungan tersebut? Terima kasih. Saya akan menanyakan kembali kepada operator. Efek negatif atau positif dari bendungan itu? Kalau bicara efek berarti juga ada yang berkaitan dengan yang positif, ada juga berkaitan dengan yang negatif. Tapi ini kita berbicara secara umum saja. Apa yang dialami oleh masyarakat yang ada di sekeliling bendungan itu, ketika bendungan itu memberikan manfaat atau tidak memberi manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekeliling. Efek dari bendungan itu adalah masyarakat, karena masyarakat telah mendapatkan pembangkit listrik tenaga air dan juga terjauh dari banjir. Bentukan bendungan Kui Pamengkoan untuk mengurangi banjir di Kota Manado dan sekitarnya sebesar 25%, 146,6 meter kubik per detik, yang terkoneksi dan berada dalam satu sistem dengan Sungai Danau Tengah. Juga adalah kuburan kuno orang Minahasa yang terbuat dari dua batu berbentuk segitiga dan kotak. Keberadaannya memberitahukan tentang kebudayaan manusia di Minahasa pada masa lampau serta perkembangan teknologinya. Beruga awalnya digunakan sebagai tempat penguburan dan pelaksanaan ritual kematian dalam Beruga berasal dari bahasa Tonkulu, yaitu kata wale dan buka. Wale berarti rumah, sedangkan buka berarti hancur atau rusak. Bendungan tersebut juga ada kuburan tua dan berbagai. Pemerintah pada saat itu begitu gencar membangun infrastruktur yang menjadi bagian dari proyek strategis Masjid Nasional BSN. BSN adalah proyek dan program pendidikan presentasi kami sehubungkan dengan teman-teman kawan-kawan dalam bidang PKN. Kiranya akan ada masukan dari teman-teman untuk melengkapi dan menyempurnakan dalam presentasi. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi kami dan teman-teman sekalian. Dari saya, apa arti dari gambar-gambar yang ada di bendungan? Arti gambar-gambar yang dibuka itu adalah sebuah simbol orang meninggal sebagai untuk
sini saya melihat ada begitu banyak ternyata di bendungan ini memisahkan tentara-tentara dan putri umat ini. Dia tertarik sebenarnya. Mungkin ada berita yang dipajang dari, mungkin cuma singkat ini, mungkin ada berita yang dipajang dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok. Kan ini kan kelompok berbicara tentang bidang IPA. Jadi kelompok melihat apa hubungan antara sembilan putri ini dengan bidang dari kelompok itu sendiri tentang IPA ini. DP hubungan antara 9 putri ini dengan Cuman ini harus di area yang ada jauh tersebut kolam dan di sekitarnya itu ada pegunungan danau. Yang pertama pemindahan Waruga, kedua tradisi Waruga, ketiga agama dan para pekerja, keempat pertama kali ditemukan Waruga, kelima sejarah Waruga. Yang bidang 1, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh Sherlock Nate. Bencana Waruga adalah satu kampus atau guru baru yang ada di zaman batu. Pada masa itu, tradisi atas kebiasaan menyebutkan anggota keluarga mereka. di bendungan kuil Tongkon ini sebelumnya tanaman yang ada di bendungan kuil Tongkon mempunyai perawatan khusus, tapi untuk sekarang ini menurut orang yang bekerja di situ mengatakan bahwa sekarang sudah jarang adanya perawatan khusus untuk yang ada di sini. Makam ini terbuat dari batu dengan bagian atas berbentuk kubus, kemudian bentuknya bentuk segitiga. Jadi ada satu pemahaman orang Minahasa itu bahwa itu adalah tempat singgah untuk malam makan. Selamat pagi, selamat siang, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 5 akan dan saya jadi tadi kita ada sebagai ketua kelompok dan ada teman-teman Roti dan Stefanus Gomez dan juga Nadine Adelina. Kita masuk. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kepada kami sehingga pada saat ini kita telah tiba di titik di mana kita akan mempresentasikan hasil observasi proyek Kalimantan yang diadakan bersama satu orang memberikan untuk mempersiapkan kegiatan ini. Ini kegiatan yang pertama yang kita tambah. Pesan saya saat melakukan pelaksanaan asesmen
sumatif ICPCR ini. Saya sangat senang, bangga, dan merasa lebih percaya diri karena bisa kami depan dan merasa saya berterima kasih kepada guru-guru dan teman-teman karena sudah membantu pada saat pelaksanaan PK ini.